Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Haris Saputro di acara Pojok Rahdin. Di episode kali ini di bulan November 2023 kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ketua Badan Otonom atau Banom di Nahdlatul Ulama yang merupakan Banom termuda di antara Banom-Banom lainnya di Nahdlatul Ulama, yaitu kita akan berbincang-bincang dengan rekan Husain Abdillah, Ketua IPNU Kota Madiun. Assalamualaikum rekan Husain. Waalaikumsalam Mas Heri, Ini selamat tak manggilnya- jumpa. Manggilnya apa ini? Rekan Husain apa? Rekan Husain aja enggak Apa? apa, Habib biar Husain. keibnuannya ada. Oh jangan Habib, nanti diprotes banyak orang nanti. Ya kan sedang marak masalah nasab. Iya. Sehat ya Mas Husain? Sudah lama nggak ketemu ini. Saya sudah menghilang dari peredaran. Waduh. Sebelum apa ya? Sini kita kan Mas Husain baru saja pilih jadi ketua IPNU yang baru ya, beberapa bulan ini. Nanti kita akan banyak ngobrolin tentang flashback antara historinya Mas Husain atau backgroundnya Mas Husain ini. Kenapa tertarik gabung dengan IPNU dan sampai sekarang jadi ketua IPNU. Mungkin bisa diceritakan Mas Husain. Dulu tuh yang kenalin IPNU ke Mas Husain itu siapa? Proses kenalannya dengan IPNU tuh bagaimana? Jadi perkembangan IPNU tonggak awalnya itu kan tahun 2016. Itu pertama kali dengar istilah Makista atau masa kesetiaan anggota. Saya waktu itu masih MTS, Mas. Pengen gabung di IPNU. Cuma enggak MTS dan Kota Madiun. Oh iya, MTS cuma satu itu. Ya. Nggak diperkenankan, nggak diizini sama orang tua. Karena aktivitas di sekolah itu memang banyak. Dan sering tidur di sekolah, Mas. Apalagi dia itu yang dikhawatirkan orang tua. Asrama itu belum ada, Mas? Belum. Cuma karena aktivitas hampir semua eskul saya ikut. Jadi tiap hari pulang sore, pulang malam. Nah, karena itu orang tua khawatir. Nah, setelah lulus tahun 2017, 2018 lah tahun ajaran itu, saya ikut Makesta, di Klatama, di Ponorogo, Mas Haris. Itu baru dapat izin dari orang tua ketika saya sudah lulus MTS. Saya ke Ponorogo, tempatnya di Siman. Ikut pendidikan dan pelatihan dasar pertama. Di kepramukaannya IPNU, namanya CBP, atau Korps Brigade Bangunan. Ya itu awalnya, Mas Haris. Tadinya nggak diizin, akhirnya diizin. Ya tadi yang pas kenal istilah Makesta itu dari mana? Istilah di Facebook atau di mana? Itu kenal dari teman-teman MTS yang waktu itu gabung dan saya ditawari gabung. Oh, Makesta, masa kestan anggota. Waktu itu di PAC Taman, namanya Makesta Fire. Kenalnya dari teman-teman. Diajakin, soalnya teman-teman waktu itu kan ada teman warnet, teman di OSIS, teman di Pramuka, itu banyak yang gabung di IPNU. Jadi gak ada temen, aku masa akhirnya penasaran lah IPNU itu apa tuh. Akhirnya coba gabung, gitu Mas Aris. Akhirnya sampai sekarang jadi ketua, berarti kan sudah mengikuti beberapa jenjang kaderisasi gitu. Nah, mulai dari Makesta, Lakmut, Lakut, dan Latin ya pernah Latin. Mungkin bisa diceritakan apa rasanya bedanya ikut Makesta, Lakmut dan sebagainya itu. Nah, perbedaannya kalau pertama kali Makesta itu message-nya kita masih diajak senang-senang, Mas. Masih dikenalkan karena memang tahapan awal di Makesta. Jadi bagaimana teman-teman atau rekan-rekan itu mengenal bahwasanya yang dikatakan IPNU itu yang seperti apa, yang IPPNU itu yang seperti apa. Oh ternyata beda loh organisasinya IPNU sama IPPNU. Kalau IPNU itu kan yang putra, kalau IPPNU itu yang putri. Jadi emang ruang organisasinya beda. Namun kita berjalannya beriringan. Pengenalan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ideologi kita di NU. Dan juga NU itu sendiri, sejarahnya berdirinya bagaimana, berdirinya siapa, kapan berdiri, pengenalan hanya sebatas itu Mas Haris. Nah, kalau Lakmut, latihan kader muda, itu tingkatannya sudah tingkatan kedua kalau di IPNU. Nah, di situ penyadaran bahwasanya ada perubahan yang awalnya dia hanya sebatas anggota, sing kesana kesini itu masih ikut-ikutan. Kalau sudah Lakmut, dia penyadaran bahwasanya
kamu adalah kader sekarang, bukan lagi anggota. Sehingga tugasmu adalah membina anggota, menjalankan proses kaderisasi dalam IPNU. Kamu berproses harus benar-benar girohnya juga beda dengan teman-teman yang masih Makesta. Kemudian lakut, latihan kader utama. Ini orientasinya untuk kepemimpinan, Mas. Leadership, terus organisatoris. Bagaimana nanti kita di IPNU, kalau kemarin barusan lakut di Singosari di Malang, kalau tadi lakutnya saya di Ngunut, Kabupaten Tulungagung, saya lakut di Singosari, Kabupaten Malang. Penjelasan kemarin itu bahwasanya kita di IPNU itu harus bisa membuat lumbung teknokrat, Mas Haris. Bagaimana kita memproyeksikan NU di masa yang akan datang. Karena orang pemuda saat ini, rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat Ansor maupun PMI, itu yang akan memimpin nanti di Indonesia 2045 atau Indonesia emas yang dikatakan orang-orang. Untuk mewujudkan itu, IPNU mengambil langkah kemarin teknokrasi dalam entitas organisasi seperti itu, Mas Haris. Kalau tadi kan dikatakan di MTS sering banyak ikut ekskul, ikut semua diikut ya. Iya. Yang membedakan ekskul itu dengan IPNU ya Pak, selain ideologinya, mungkin cara anunya gimana? Nah, kalau di sekolah, ekskul di internal sekolah itu kan sifatnya di internal sekolah aja. Kita nggak mengenal sekolah-sekolah lain, santri-santri dari pesantren lain, bahkan ada mahasiswa dan orang-orang yang bekerja. Jadi kalau di dalam sekolah ya hanya di lingkup sekolah itu aja. Kenalnya cuma siswa, pembina sama gurunya. Kalau di IPNU itu kita bisa mengenal teman-teman yang dari sekolah lain, terus kemudian dari kampus lain, ada yang sudah bekerja. Jadi kita rentannya umur. Kalau di sekolah itu kan jenjang kelas 7, 8, 9 di MTS, 10, 11, 12 di Aliyah atau di SMA. Kalau di IPNU itu enggak, kita basisnya umur. Mulai 13 tahun sampai dengan 24 tahun. Usia IPNU sebatas itu. Jadi kita bisa bertemu atau sharing dengan orang-orang di atas kita, sharing dengan orang-orang yang umurnya di bawah kita. Jadi pengetahuan kita lebih majemuk, lebih banyak, lebih luas lah daripada di lingkungan sekolah. Banyak yang kita pelajari yang tidak diajarkan di lingkungan sekolah, yang banyak tidak diajarkan di lingkungan pesantren. Kita bisa dapatkan karena kita sendiri yang berproses mencari ilmu itu sendiri, Mas Haris. Organisasi hanya sebatas wadah. Siapa yang mengisi ya anggota dan kader itu sendiri, Mas Haris. Seperti itu. Sebelum jadi ketua ini ya, pasti kan dari setelah ikut Makesta, Lakut dan sebagainya, pasti kan ada jabatan yang dipegang oleh mahasiswa ya, diamanahkan. Kira-kira apa saja itu sebelumnya? Dan bedanya itu apa yang dirasakan? Struggle-nya itu bagaimana? Oke. Saya dulu masuk IPNU itu menjabat sebagai anggota kaderisasi di PCNU, mohon maaf, koordinator Departemen Kaderisasi di PC IPNU. Masanya Mas Zain. Sebelumnya saya anggota di eranya Rekan Danu. Eranya Rekan Danu saya anggota di DKC atau di CBP-nya. Terus kemudian saya di periodenya Rekan Zen, saya diamanati sebagai koordinator Departemen Kaderisasi. Dan juga saat itu saya masih menjabat sebagai ketua PAC di Kecamatan Taman. Cuma waktu itu kita belum resmi, Mas Haris, baru kultural, belum secara struktural tertulis. Kemudian di eranya Mas Nawawi, di Rekan Nawawi itu saya diamanati sebagai wakil ketua 2 di Departemen Kaderisasi juga. Nah, rencananya sebenarnya di periode saya ini, saya pengen masih di periode ini, saya pengennya masih di kaderisasi, Mas Haris. Karena tugas saya di Departemen Kaderisasi itu belum tuntas. Nah, kok tiba-tiba diamanati sebagai ketua, kan kaget saya. Nggak expect lah di periode ini. Periode depan mungkin lah masih punya bayangan. Cuma di periode ini saya pengennya fokus di kaderisasi. Baik formal, informal maupun non formal. Seperti itu, Mas Haris. Iya. Terus sekarang jadi ketua berarti kan akan menyempurnakan yang tadi belum sempurna itu. Betul. Apa yang akan dipendai?
Nah, kemarin saya ngerangkai yang namanya buku kaderisasi lokal. Saya beri judul kemarin itu Pranoto Mongso Kaderisasi. Bagaimana kita itu mengkader juga harus tahu waktu. Sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal yang ada di sekolah maupun kampus. Mana waktu senggangnya sekolah, mana waktu senggangnya kampus, kita jadi bisa mengolah minggu pengkaderan itu di hari apa sih? Bulan pengkaderan ini di bulan apa? Nah, kalau kita nggak memproyeksikan seperti itu, nanti kita akan banyak crash tabrakan dengan lingkup pendidikan formal. Nah, kalau kita bertabrakan, ya pasti orang-orang mementingkan yang pendidikan formal. Karena itu kaitannya sama masa depannya dia. Selain itu juga ijazah kan, pengaruh nilai dan sebagainya, raport. Kalau kita mengorbankan hal itu kan kita kemungkinan ya rugi ya, sia-sia juga. Kalau saya juga masih berkuliah juga. Jadi harus ada ada waktu yang harus dibagi untuk organisasi maupun pendidikan formal. Jadi untuk mewujudkan PR-PR yang sebelumnya itu kita buat pengkaderan yang sifatnya formal. Di tingkatan cabang nanti idealnya untuk sementara ini masih lakmut Mas Haris sama Latin yang kemungkinan. Sehingga di tingkatan PAC itu udah Makesta. Kalau kemarin aja di PW kemarin menyarankan bosnya Makesta di tingkatan ranting. Tapi ranting kita di Penuh Kota Madiun itu belum terbentuk. Yang sudah siap untuk dibentuk baru di tingkatan PAC. Sehingga kita secara akreditasi masih di tingkatan PAC. Yang mana bisa melakukan Makesta, sedangkan Lakmut dan Latin di tingkatan PC gitu. Kemudian ada pengkaderan non formal nanti bisa kita proyeksikan kita punya program yang namanya belajar tanpa sekat atau disikat BTS, dimana itu nanti kita momentuman setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali kita berjalan itu dengan tema-tema tertentu, Mas Haris. Kita misalnya kita di bulan November kan ada Hari Guru, atau di bulan November ini juga ada Hari Pahlawan. Kita bisa ambil salah satu tema itu nanti. Kita fokuskan di Hari Pahlawan. Pahlawan misal dengan tema pahlawan hari ini tuh yang bagaimana. Nah, ada penjabaran-penjabaran kita datangkan nanti. Ada beberapa yang dari akademisi, pakar, kemudian juga audiensnya. Kita mengundang pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa di lingkup Kota Madiun. Juga nanti pemuda kita libatkan di situ. Sebelumnya kita sudah berjalan 4 kali. Cuma vakum karena pandemi kemarin dan kita akan memulai lagi di periode ini, Mas Haris. Itu salah satu strategi saya untuk menambah lah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman di IPNU maupun di tingkat pelajar di Kota Madiun. Jadi nggak hanya di tingkat pendidikan formal aja, yang pendidikan non formal pun juga harus tetap belajar gitu, Mas Haris. Ya tadi kan disebutkan nggak expect kalau jadi ketua. Itu prosesnya gimana kok bisa dibilang nggak expect? Apa emang sebelumnya udah nggak percaya jadi ketua ini atau ada gitu? Saya optimis bahwasanya jadi bakal jadi pemimpin nanti di masa yang akan datang. Cuma waktu itu saya pengennya fokus di departemen kaderisasi karena banyak sekali PR-PR dari Mas Iqbal Hamdan Habibi. Beliau itu waktu itu masih menjabat sebagai wakil ketua PW IPNU, sekarang jadi ketua 2 di PP IPNU. Itu mengamanatkan bahwasanya sedang didirikan PAC-nya, segera lanting-lanting resmi komisariat. Terus pengetahuan kadernya juga ditambah. Jangan kok Makesta sama Lakmut gak ada bedanya. Udah jadi kader kok masih menye-menye ke anggota, masih leman gitu kan. Jadi saya pengennya upgrading dulu lah kader-kader IPNU di Kota Madiun gue yang bener-bener siap ketika terjun langsung di tingkatan PAC. Nah, waktu itu emang nggak gimana ya, nggak ada pemikiran untuk pengen jadi ketua, maju jadi ketua atau ambisi jadi ketua. Cuma karena amanat konferensi kemarin, saya teman-teman dari rekan-rekan semua
menginginkan saya jadi ketua. Terus kemudian saya ngobrol dulu, atau apa enggak yang lain aja tuh, saya pengen fokus di kaderisasi loh. Akhirnya hasil aman konferensi kemarin saya jadi ketua, didampingi dengan Rekanita Zakia yang jadi ketua IBPNU. Itu Mas Haris. Calonnya ada calon lain apa aklamasi? Ada calon lain sebenarnya, yang saya juga ingin beliaunya itu jadi ketua. Terus karena kemarin itu beliaunya juga menyarankan saya jadi ketua, jadi lelan nanti. Awakmu lo, itu awakmu lo. Wis gak Mas, sudah pantas Mas. Situ ya lelan, akhirnya kita pasarkan ke teman-teman maunya siapa. Di situ ya ilmu tawaduknya pas jadi ditunjuk di ketua. Iya betul. Waduh di NU itu gini, gak ada ambisi yo. Kayaknya musyawarah mufakat. Aklamasi lah beliaunya aja gitu loh. Tapi ternyata enggak. Teman-teman ada yang mencalonkan. Gitu. Nanti kan ini Mas Husen ini sudah banyak melewati asam garam di dunia keibnuan. Ada nggak hal yang sempat membuat drop? Aku capek lah di ibnu. Itu ada nggak pada fase-fase itu, dan apa sih yang akhirnya bikin semangat lagi itu apa? Jadi aku pernah kecentok sekali sama omongannya orang. Sebelumnya saya itu di ibnu itu karena nggak ada penggerak Mas, nggak ada motor di ibnu, penggerak di ibnu maupun di PNU, saya sendiri terus waktu itu, belum ada teman-teman yang membackup. Jadi saya buat pengajian majelis sholawat gitu, nggak dihadiri sama undangan kita minta hadir, ternyata nggak hadir. Terus pesertanya cuma 7 orang, yang lain pesertanya itu ada 17, yang 10 nabu sama vokalnya, yang 7 cuma audiens. Itu akhirnya dari 7 ini minta 1 jadi mau sana ngisi waktu itu Mas Hari. Terus kemudian ada beberapa itu makesta, kemudian administrasi dipegang sendiri dan sebagainya, itu terendah. Cuma saya masih fresh di situ. Terus kemudian pengajian kita lewat pengajian itu ngaji kitab Safinatun Najah. Meskipun santrinya cuma saya, tetap saya istiqomahi Mas Haris. Nah, itu kan saya prepare terus Mas Haris, dan gak pernah telat sekalipun di ibnu. Selalu on time, bahkan sebelumnya saya udah hadir dulu. Pernah sekali ketika saya telat, karena waktu itu ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, hadir di rapat, dibully Mas. Saya ngundang kok telat. Oh lurah hati aku Mas. Karena biasanya memprepare, yang menyediakan makanan, yang buatin kopi, teh dan sebagainya, ya saya. Tiba-tiba ketika waktu itu rapat, saya telat. Pertemuan kayak gitu. Ya lurah hati sih. Dibully, disarkasi Mas itu. Cuma yang membuat saya motivasi kan, berarti langkah saya yang dilakukan sebelum ini itu nggak sampai ke teman-teman ini. Nggak banyak yang tahu apa yang saya lakukan. Orang melihat mungkin hanya sebatas hasil, nggak melihat prosesnya bagaimana. Nah, ini berarti PR saya, biar teman-teman itu juga merasakan proses. Biar juga tahu gitu loh Mas Haris. Aku kesel, awakmu ya kesel, awakmu seneng, aku ya seneng. Kayak gitu loh Mas Haris. Jadi kita bagaimana rasa empati dan simpati itu ada. Yeah. Ketika itu akhirnya saya termotivasi lagi lah untuk menyadarkan teman-teman. Nggak awakmu tok sing ngoyo. Gitu, jangan merasa jadi pahlawan sendiri. Ya benar. Dan ngomong-ngomong pahlawan, waduh, ini kan bulan November, kita syuting ya berapa hari lagi sudah memperingati Hari Pahlawan Nasional. Ya. Saya bahas soal pahlawan yang Mas Husen itu lah kan. Kita mulai di Indonesia dulu, tokoh pahlawan nasional. Apakah yang ada di sini? Ya, beliau ini. Cuma saya mengenalnya dulu kan itu Bung Tomo Mas Haris. Oh. Aku bonek kok. Oh iya, ini kita bahas. Kenapa Mas Husen suka bonek? Itu karena saya itu seneng Persebaya, akhirnya yang sering dibuat koreografi sama teman-teman bonek itu Bung Tomo. Saya belajar beliaunya, ternyata soalnya ke beliau ini. Iya pas ya resolusi jihad. Resolusi jihad diawali dengan
pekik takbir diakhiri dengan kata merdeka. Itu cara beliau membakar semangat arek-arek Surabaya dalam perlawanan agresi militer Belanda yang kedua waktu itu di Surabaya atau Battle of Surabaya. Itu luar biasa beliaunya itu. Jadi melihat beliaunya yang keras kayak gitu juga bisa takluk loh kepada perempuan yang waktu itu di PMI. Jadi Singapura pun akan kalah kalau ketemu orang yang seperti ini. Itu yang saya proyeksikan yang luar biasa dari Bung Tomo. Satu quote atau yang diingat dari seorang Bung Tomo itu apa yang selalu jadi pedoman hidup lah buat Mas Hussein? Itu tadi satu semangat pekik takbirnya ketika beliau meneriakkan takbir Allahu Akbar. Itu kan semangat, membakar semangat tadi. Terus kemudian diakhiri dengan kata merdeka. Jadi kita benar-benar merdeka atas diri kita sendiri. Merdeka atas bangsa dan negara. Jadi kita bukan sekali merdeka tetap merdeka. Bukan, mohon maaf. Bukan merdeka sekali merdeka loh serius. Oh, one stamp. Ya. Gitu. Jadi jangka panjang. Kalau kita ngomongin pahlawan di film ya, sifatnya fiksi. Terus Pak Hussein itu senang nonton film enggak? Maksudnya film entah itu dari Marvel atau Disney, ada nggak pahlawan yang senang ya? Saya sebetulnya kalau superhero dari itu saya nggak terlalu ngikutin ya. Cuma ada satu yang mengenang itu Flash. Itu karena mikir membayangkan dulu ya bagaimana lomba lari, terus bagaimana lari cepat gitu. Mas ada seneng beberapa kali itu ikut lomba maraton. Iya. Itu bukan lari dari kenyataan Mas Aris. Nah, saya melihat Flash itu percepatan. Saya melihatnya dari bagaimana kita mengalami percepatan revolusi industri ya. Kakeknya lah pokoknya. Sekarang sudah mau 5.0 juga. Iya. Dari awalnya itu dari yang pertama ke kedua itu tempo waktunya sangat lama. 2 ke 3 itu semakin cepat, terus kemudian 3 ke 4 semakin cepat. 4 hampir ke 5 ya ini. Tempo waktunya kan semakin cepat. Nah, seperti itulah kita sebagai agen perubahan dan juga agen percepatan juga sebagai pemuda ya orientasinya ke situ nanti. Sebagai Genji juga ya. Ya, kalau ngomongin soal Flash, berarti kan ngomongin tentang film. Ada 3 film terakhir yang tentang Mas Hussein ya, Pak? Tentang nonton film nggak? Iya. Film yang saya tonton terakhir itu kemarin itu baru nonton oh ya. Kemarin itu Loro Hati, terus One Piece Red. Terus sama apa ya itu lupa aku Mas judulnya Mas. Ada lah pokok satu film Indonesia itu. Kalau film yang paling terngiang ya, paling bikin kalau enggak nopo, misalnya ada masalah pas nonton film ini jadi tak keinget semangat lagi itu apa? Itu film yang memotivasi ya. Itu filmnya Rudy Habibie. Oh. Jadi yang keberapa? Yang kedua, yang pertama kan Habibie Ainun, yang kedua Rudy Habibie, yang ketiga kan fokusnya ke Ainun Besari. Tuh. Yang kedua yang benar-benar memotivasi saya itu luar biasa ceritanya. Bahrudin Yusuf Habibie, bapak teknologi Indonesia. Penemu teori-teori yang masih dipakai. Teori kapal selam, teori saya pesawat terbang atau yang lebih dikenal sebagai teori Habibie, luar biasa beliau. Kalau buku 3 terakhir buku yang dibaca. Buku 3 terakhir itu ya karena ini ya masih masa baru kemarin itu dasar-dasar logika kemudian psikologi humanistik sama satu buku yang terakhir saya baca itu menghidupkan Gus Dur. Dari sudut pandang Gus Yahya, ketua umum kita di NU. Luar biasa ya Bang. Saya melihat bagaimana pengalaman kader Gus Dur langsung yang masih hidup dan sekarang memimpin PBNU. Bagaimana Gus Yahya dulu pernah menggantikan posisi Gus Dur sebagai presiden di pertemuan multilateral di berbagai negara waktu itu luar biasa ya Bang. Cara Gus Dur mendidik kader-kadernya. Luar biasa lah dalam buku itu bagaimana
perspektif Gus Yahya kepada Gus Dur. Apakah selanjutnya ini atas Wali Songo akan dibaca? Ya, ini jadi nemu sebenarnya ketika Mas Haris ngeluarin buku atas Wali Songo kan terngiang lagi. Ya Agus Sunyoto. Luar biasa lah beliaunya. Jadi pengen baca buku ini Mas Haris, cuma cari pinjaman nggak ada. Ya nanti saya pinjam. Oke, terima kasih Mas Haris. Habis ini saya bawa nanti. Kita flashback lagi lah, bukan flashback, bos, bukan permasalahan lingkup lain. Sekarang kan dibilang kan Mas Hussein kelahiran 2002 ya 21 April 2002 barengan dengan lahirnya Raden Ajeng Kartini. Iya, di Kartini. Ajeng Nabi kan juga 21 April kalau di Masehikan ya. Iya, 21 atau 22 kalau nggak salah Mas Haris. Ini kan masuk di lingkup Gen Z. Kan banyak pandangan di masyarakat itu Gen Z itu kaum yang generasi yang lembek bilang. Gimana? Setuju apa enggak? Ada masalah sedikit dibikin story, ada masalah sedikit dibuat untuk status WA gitu. Itu dampak negatifnya lah. Cuma tentu ada dampak positif di mana Gen Z itu lebih mengenal teknologi daripada generasi sebelumnya. Tadi kan ada pertemuannya generasi milenial dengan milenium lah. Waktu itu masih apa ya? Pengenalan teknologi itu masih kolot Mas Haris. Iya. Sekarang kalau dilihat Gen Z megang itu umur berapa udah pegang HP, sudah bisa jadi konten kreator. Iya. Bahkan orang tua yang baru melahirkan anaknya sudah dibikin Instagram loh Mas. Diupdate. Kan keren itu. Sebagaimana kita mengalami yang seperti saya ceritakan tadi, kita mengalami percepatan teknologi, revolusi industri dan sebagainya. Jadi jangan dilihat dari dampak negatifnya aja, meskipun kesannya aleman dan sebagainya, cuma ada dampak yang lain gitu loh. Kita ngakses apapun lo mudah, kita mau buat KTP lewat HP juga bisa, mau ngirim pesan nggak harus pakai lewat kantor pos, kita pakai WA aja ngetik juga bisa, telepon langsung bisa, video call grup bahkan kita yang di berbagai macam daerah itu bisa connect dulu Mas Haris. Kan itu salah satu bentuk percepatan teknologi yang siapa yang mengawalinya, siapa yang konsumsinya ya Gen Z Mas Haris. Ya, tadi kan sempat menyebutkan tentang Persibaya. Ini fun fact-nya ini Mas Hussein ini salah satu bonek. Kenapa suka Persibaya? Kan kalau saya itu suka Persibaya terakhir di eranya pelatihnya Persibaya Jackson Tiago. Yeah. 2002-2003 itu. Saya terakhir suka di Persibaya. Bukan berarti sekarang tidak suka. Saya sekarang sudah tidak lihat Liga Indonesia lagi. Jadi apa ya? Seneng Persibaya itu karena lagu-lagu deh Mas Haris. Itu kan lagunya penyemangat semua. Mulai eranya Cak Tesi sampai eranya sekarang dan sebagainya. Itu kan lagu-lagunya motivasi semua. Terus kemudian koreografi kita juga gak kalah. Bagaimana One Stadium One Chain. Itu kan yang di mana-mana susah menerapkan itu. Di mana dalam satu stadion itu menyanyikan lagu yang sama. Dan itu serentak kan sulit memobilisasi massa. Terus kemudian kita juga ada KTA-nya. Ada KTA. Kartu Persibaya selamanya itu. Ada KTA. Kartanu kalau dia. Iya, Kartanu kali Persibaya KTA. Itu yang membuat saya selain itu sebenarnya saya membuat saya cinta terhadap Persibaya itu supporternya, bukan klubnya dulu. Basis di mana-mana ada. Makanya di sini kau berada, di sana pun kami ada. Karena kami bonek mania kan. Di mana-mana ada. Mau di pelosok Jawa Timur sampai ujung Papua di Sorong sana juga ada loh bonek gitu. Keren. Itulah saya senang Persibaya karena supporternya. Iya. Pas slogannya kalah kami junjung, kalah kami dukung, menang kami sanjung gitu ya. Iya, menang ku dukung, kalah ku sanjung. Oh ya. Meskipun sekarang sudah agak melalui fase betul. Aduh. Sudah ganti pelatih asing. Iya, masih banyak lah proses-proses dinamika. Kenapa nggak PSM Madiun?
kenapa nggak PSM Madiun? Karena saya mengenal dulu namanya Persebaya. Meskipun saya sekarang juga sedikit banyak lah ikut memperjuangkan PSM Madiun itu lah di lingkup kecil, di lingkup saya sendiri. Saya juga tergabung di MVB Madiun Football Brigade itu. Kalau frame-nya saya ikutnya di WSB, WS Sendang Boys. Jalan Sendang lah, masih ada kumpulnya di situ. Jamaahnya Pak Toyo. Ya, di lingkup situ lah. Itu sering juga kok, hampir di semua pertandingannya PSM juga hadir. Teriak-teriak juga di situ. Ikut menyuarakan lah. Yes. Karena kalau saya away ketika Persebaya main atau di kandang UMB Surabaya sana, saya terlalu jauh Mas Aris. Itu ya lokal didukung, yang di liga teratas, liga profesional di kasta teratas juga didukung. Gitu Mas Aris. Ada kan senang Liga 1 enggak di PSM? Ya kalau kemarin PSM pengennya kan naik ke Liga 2. Proyeksinya kan di depan ke seperti itu. Nah, nanti jadi pertanyaan ketika gimana nih kalau ada dua klub ini berada di liga yang sama gitu. Kamu dukung yang mana? Dukung Liga Inggris, Pak. Liverpool ya. MU kan? Oh, baru tahu kan sekarang ini Liverpool. Tapi kan di Madiun juga ada Madiun Putra. Kenapa nggak Madiun Putra? Sejarah sih Mas Eri, saya lebih senang sejarah. Saya dulu pernah mendukung Madiun Putra karena bukan mendukung secara terang-terangan. Dia cuma gerusuk-gerusuk pengen stadion. Karena dulu waktu di Pasar Penampungan, setelah Pasar Besar kebakaran kan di Pasar Penampungan di Stadion Wilis. Ya itu sering blusak-blusuk keluar masuk stadion gratis, nggak bayar, terus privilege soalnya. Nah itu ada bolongan kotak kecil dekat masuk aja di situ di bawah gate itu, masuk di situ lihat FC main. Cuma nggak ada ketertarikan emang waktu itu untuk mendukung MPFC. Setelah tahun 2018 kalau nggak salah Mas Haris, waktu di bunker, waktu itu teman-teman menyuarakan bagaimana PSM Madiun bisa hidup. Ada sisi sejarah yang waktu disampaikan oleh Pak Sulistiono dan orang-orang HVM waktu di Historia Van Madiun di bunker. Kemudian saya hadir di situ. Kemudian secara tidak langsung bisa diomong terbrainwash lah atau tergugah jiwanya untuk memperjuangkan klub lokal. Setelah 2019 ya main di Liga 3, saya mendukung penuh di situ. Awalnya independen, rasanya diajak masuk frame. Hanya masuk frame. Itu Mas Haris. Balik lagi ke Persebaya. 5 pemain yang teringat kalau ini Persebaya siapa? Saya pokoknya mau bagaimanapun ya, mau di klub manapun orang itu sekarang, yang jelas satu orang Mas Haris, Andik Firmansyah. Itu yang hidup jatuh bangun dukung Persebaya meskipun sekarang itu kan nggak sedang bermain di Persebaya. Nggak 5 Mas, dari 1 orang itu aja, Andik Firmansyah. Kalau saya ya coach yang sekarang Uston Nawawi. Ya itu kita mungkin beda era Mas Haris. Makanya kita saya terakhir lihat Persebaya di eranya beliau, era Uston, era Anang Ma'ruf, Mat Halil, Jason Tiago. Era masih sponsornya Philips ya. Iya. Sekarang kapal api ya dipakai. Balik lagi ya, kalau ke Gensi kan ini Mas Husin kebetulan juga di KPU di PPS. Iya, Panitia Pemungutan Suara kelurahan. Tingkat kelurahan Taman ya. Taman. Ya. Ini kan sebentar lagi, ini di November ini kan udah mulai fase kampanye kan ya. Iya. Mas Husin juga Gensi, ada nggak paling nggak suara buat teman-teman itu buat nanti ke 2024. Sebenarnya Gensi itu gimana biar nggak terombang-ambing terframing di media sosial ataupun di media cetak ataupun media massa. Oke. Kalau saran saya buat teman-teman Gen Z itu harus melek politik Mas. Karena yang memerankan Indonesia Emas nanti tahun 2024
2045 itu kan yang lahir sekarang. Pemeran-pemeran penting nanti di era itu. Kalau kita nggak mulai politik, ya susah. Bukan hanya sebatas politik praktis ya, tapi yang kita lakukan sekarang itu adalah yang terpenting politik kebangsaan. Saya mengenal politik kebangsaan dari Gus Dur. Bagaimana beliau memproyeksikan Indonesia ke depan itu melalui politik-politik kebangsaan, bukan praktek politik-politik praktis, money politik, kemudian fanatisme buta, kan nggak seperti itu. Jadi harus terlibat langsung, harus melek langsung, melek politik lah, begitu. Nah, nanti tanggal 14 Februari 2024, nah pemuda itu kan kategori terbanyak mas untuk pemilih nanti. Nah ini nanti ya wajib memilih, menyuarakan karena perubahan itu yang bisa kita lakukan ya melalui penyaluran suara. Siapa yang layak memimpin Indonesia nanti tahun 2024 dan masa yang akan datang. Siapa pemimpin kita itu menentukan masa depan. Kalau sekarang kita golput atau goltam, ya jangan harap nanti protes pilihanmu gini dan sebagainya. Ya intinya kita harus menyuarakan suara kita melalui pemilihan umum itu Mas Haris. Itulah kalau pesan saya sebagai PPS. Karena saya sendiri juga pemilih pemula Mas. Belum pernah milih. 2022 sekarang 20 tahun itu 17 tahun kan kemarin sebelumnya. Iya, waktu itu seingat saya ya Mas ya. Itu pendaftaran ditutup tanggal 13 April dan milihnya kalau nggak salah tanggal 17 April. Sedangkan saya waktu itu ulang tahunnya masih tanggal 21. Jadi nggak sempat milih. Oh iya. Ngomongin soal pilpres tanpa menyebutkan salah satu calon. Ya. So, ideal pemimpin yang wajib kita pilih itu gimana? Kalau saya yang pemimpin itu merepresentasikan pemuda. Nggak harus. Nggak harus Mas Haris. Pemimpin itu bagi saya yang jelas itu waktu di Pramuka, itu yang di Moskova dulu itu bahwasanya pemimpin itu Mahatma Salera Bhakti Adi Praja. Jadi pemimpin itu harus bisa memimpin dan juga dipimpin. Begitu. Ada waktunya rakyat memimpin pemerintah nanti. Ada waktunya pemerintah memimpin rakyat. Kalau pemerintahnya memerintah aja, ya itu belum bisa dikatakan memimpin menurut saya seperti itu, Mas. Idealnya seperti itu. Ya, terakhir lah. Tadi sudah banyak ngobrolin tentang IPNU, ngobrolin tentang bola, dan terakhir ngobrolin tentang Pilpres 2024 juga ini. Ini apa ya? Mungkin Mas Husein bisa sharing ke teman-teman, ayolah gabung ke IPNU. Kenapa kita join ke IPNU itu yang didapat itu apa? Biar teman-teman yang khususnya di Kota Madiun ini juga tertarik untuk gabung di IPNU Madiun. Nah, mungkin nanti kan bisa disampaikan nanti bahwa IPNU nanti akan jadi teknokrasi di Indonesia Emas. Siapa tahu jadi nanti muncul Rudi Habibie dari Kota Madiun. Waduh. Semoga amin. Ya. Monggo disampaikan harapan. Bukan harapan sih. Apa ya? Kata-kata buat teman-teman, ayo gabung ke IPNU. Kenapa yang didapat di IPNU itu ini loh. Yang Oke. Jadi saya ingin ngajak teman-teman Muslim khususnya yang secara ideologi belum mengerti apa yang dimaksud ideologi keislaman lah. Kita kalau di NU itu ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana sifatnya tawasud di situ. Yang non NU kan boleh gabung kan? Iya, moderat kan itu. Moderat. Ya nanti kan udah bayatnya Mas Haris. Nanti saya bayat jadi IPNU nanti. Paling enggak nanti subuhannya bisa pakai kunut ya. Iya. Boleh lah. Meskipun kadang lupa kayak kunut juga. Jadi kalau secara umum kan teman-teman juga mungkin selama sih selamatan, sholawatan, kemudian manakiban. Terus apa nih ya Mas Haris ya? Sing jelas dangdutan gedaan ora lah. Bukan amalia kita itu. Outframe. Outframe ya. Iya, manakiban, terus kemudian salawatan, selamatan, terus dan sebagainya lah. Itu adalah amalia-amalia
NU di situ sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang selaras dengan ideologi Pancasila salah satunya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman yang mungkin belum punya wadah sebagai organisasi pelajar di luar sekolah maupun pondok pesantren, gabunglah di IPNU. Karena di IPNU itu sangat keilmuannya jelas, Mas. Mulai dari apa yang disampaikan saat materi sampai ini runtut dari tobin sampai era sahabat sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad itu ada ilmu yang disampaikan itu sangat ilmunya nyambung gitu loh Mas Haris, nggak terputus. Nah khawatirnya kan nanti ada beberapa ajaran itu yang sangat ilmunya nggak sampai ke Kanjeng Nabi, itu yang sangat saya sayangkan. Nah saya ingin mewadahi teman-teman yang belum punya wadah organisasi di luar itu, ya gabunglah di IPNU. Nanti beberapa program kami yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah BTS, kartu andalan kami, Belajar Tanpa Sekat. Bagaimana nanti Anda bisa berproses, Anda bisa memperoleh pengetahuan secara luas dan majemuk ya. Nggak hanya pengetahuan satu bidang aja, banyak bidang di situ. Nah nanti kaitannya sama teknokrasi, bagaimana nanti Anda terproyeksi di bidang yang mana? Oh saya lebih senang di bidang pendidikan, maka kita buatkan program yang fokusnya di bidang pendidikan. Ada kemarin itu program bisnis Mas Haris. Kita karena nggak mau kalah lah. Kita pemuda kok nggak mau berbisnis gitu. Main kita buat Rekaniti. Kita jual brand kita, kopi sama teh di stand-stand yang di pengajian Mas Haris. Itu salah satu melatih teman-teman untuk menjadi pengusaha. Sebanyak lagi lah kita nanti buat apa student media center sebagai media di situ, nanti teman-teman bisa belajar desain grafis, belajar sinematografi, fotografi di situ, dan juga ada student research center di mana teman-teman bisa belajar analisis sosial di situ nanti, baik bagaimana cara survei, cara riset dan lain sebagainya. Banyaklah ruang-ruang untuk pengembangan di situ. Nah kalau misal teman-teman belum punya wadah, saya tawarkan gabung di IPNU. Biar nanti jelas juga syarat ilmuannya nyambung, jenengan punya identitas, latar belakang backgroundnya seperti apa, terus kemudian bagaimana jenengan Anda sekalian itu bisa punya wadah untuk berekspresi dan juga berkreasi. Seperti itu Mas Eris. Nah, itu teman-teman para penonton, pemirsa acara Pojok Nadine. Kita telah banyak ngobrol dengan Mas Husen, Ketua IPNU Kota Madiun. Jadi begitu yang beliau sampaikan, banyak manfaat ataupun hal-hal yang didapatkan ketika jenengan yang di rentan umur 13 sampai 24 ya. 13 sampai 24 tahun. Yang ingin gabung di IPNU ataupun IPPNU. IPPNU juga, ya. Sama aja, cuma lingkupnya beda. Kalau IPPNU yang lebih ke putri ya. Di banyak manfaat ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan nanti setelah Anda gabung di IPNU ataupun IPPNU. Ya, sekian Pojok Nadine di episode kali ini. Semoga manfaatnya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.